Halo sahabat online, selamat datang di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Hot News kali ini menceritakan tentang retak di balik senyum, kisah perpisahan Ruben dan Sarwendah. Di mata publik, rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah adalah potret sempurna keluarga artis, harmonis, penuh cinta, dan saling mendukung. Tapi seperti pepatah lama, tidak semua yang tampak bahagia di luar benar-benar tenang di dalam. Dalam hati Sarwendah, ada kepedihan yang selama ini hanya bisa ia telan dalam diam. Semua bermula saat Ruben mulai lebih sering berada di luar kota. Ia menyebutnya pekerjaan, urusan bisnis, dan syuting. Awalnya Sarwendah mendukung, tapi lama-kelamaan, waktunya di rumah nyaris tak ada. Anak-anak sering bertanya, "Ayah kemana? Bunda?" Dan pertanyaan itu seperti duri di dada. Sarwendah mulai merasa sendiri. Ia harus mengurus anak-anak, rumah, dan bisnis yang ditinggal Ruben. Tak ada lagi tawa makan malam bersama. Tak ada lagi pelukan hangat menjelang tidur. Yang ada hanya suara sepi di kamar yang semakin dingin. Ia mencoba memahami, tapi rasa ditinggalkan semakin kuat. Suatu malam, Sarwendah menemukan foto-foto Ruben bersama seorang perempuan muda di sebuah akun gosip. Posisinya dekat, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Meski Ruben membantah semua tuduhan, Sarwendah merasa sesuatu telah berubah. Senyum Ruben tak lagi tulus. Pelukannya terasa asing. Yang lebih menyakitkan, bukan hanya soal wanita lain, tapi bagaimana Ruben mulai menjauh secara emosional. Bahkan ketika anak mereka sakit dan dirawat di rumah sakit, Ruben tak datang. Ia hanya mengirim pesan singkat, "Maaf, aku ada meeting penting." Air mata Sarwendah tumpah malam itu. Sarwendah mulai mencatat hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Nada bicara Ruben yang semakin tajam. Tatapan matanya yang sering kosong saat menatapnya. Bahkan lupa akan ulang tahun pernikahan mereka. Semua seakan menjadi pertanda bahwa cinta mereka perlahan memudar. Sahabat dekat Sarwendah menyarankan untuk bicara dari hati ke hati. Dan Sarwendah mencoba. Di malam yang tenang, ia mengajak Ruben duduk di teras rumah. Dengan suara pelan ia berkata, "Apakah kamu masih ingin mempertahankan pernikahan ini?" Tapi Ruben hanya diam lama, lalu menghela napas. Jawaban itu sudah cukup menjelaskan semuanya. Malam itu, Sarwendah menulis di jurnal pribadinya, "Kadang, yang paling menyakitkan bukan ditinggalkan, tapi tidak lagi dianggap ada." Ia tahu, badai dalam pernikahannya sudah tak bisa lagi dihindari. Mungkin inilah waktunya untuk menghadapi kenyataan yang selama ini ia hindari. Meski hatinya hancur, Sarwendah memikirkan anak-anak. Mereka masih butuh figur ayah dan ibu. Tapi ia juga tahu, bertahan dalam luka hanya akan melukai semuanya. Ia harus kuat, untuk dirinya, untuk anak-anak, untuk masa depan yang lebih tenang. Hari berikutnya, Sarwendah memutuskan untuk mencari bantuan hukum. Bukan karena ia benci Ruben, tapi karena ia ingin menyelamatkan diri dari pernikahan yang hanya tinggal nama. Dalam diam, ia mulai menyusun langkah untuk meninggalkan cinta yang telah mati. Clara, iya, nama itu pertama kali terdengar dari mulut asisten rumah tangga yang tak sengaja melihat pesan masuk di ponsel Ruben saat meletakkannya di meja. Clara, begitu nama yang tertera. Dengan isi pesan berbunyi, "Sama kamu aku bisa jadi diri sendiri. Jangan lama-lama pulang ya." Sarwendah membacanya tanpa izin, dan dadanya seketika sesak. Ia tak langsung marah. Sarwendah memilih diam dan mengumpulkan bukti. Ia tahu, kemarahan tanpa bukti hanya akan memicu pertengkaran yang tak berarti. Dalam diamnya, Sarwendah menyewa seorang investigator pribadi, bukan untuk balas dendam, tapi untuk kejujuran yang selama ini ia ragukan. Dalam waktu 2 minggu, ia menerima laporan lengkap. Foto-foto Ruben dan Clara sedang makan malam, menginap di hotel, bahkan liburan diam-diam ke Bali. Tangannya gemetar saat membuka halaman demi halaman. Rasanya seperti ditusuk ribuan jarum halus. Ia menangis dalam pelukan bantal, agar anak-anak tidak mendengar. Clara adalah seorang influencer muda, penuh pesona dan ambisi. Ia bukan siapa-siapa di industri hiburan sampai beberapa bulan terakhir namanya mulai naik. Ternyata, banyak proyek endorse dan konten yang dibantu langsung oleh Ruben. Hubungan profesional yang berubah menjadi pribadi.
Sarwenda menyalahkan dirinya sesaat. Apa aku sudah tak menarik lagi? Apa aku terlalu fokus pada anak-anak? Tapi ia segera sadar. Perselingkuhan bukan salah pasangan yang setia. Ia tahu. Ia sudah memberikan semua, cinta, pengorbanan, dan kesabaran. Tapi terkadang, orang yang kita cintai tidak tahu cara menjaga hati. Ia pun memutuskan untuk berbicara langsung dengan Ruben. Di ruang tamu malam itu, Sarwenda memperlihatkan foto-foto yang ia terima. Ruben terdiam cukup lama, lalu akhirnya berkata, "Aku minta maaf. Aku memang salah, tapi aku juga capek jadi suami yang selalu dituntut sempurna." Jawaban itu menamparkan Sarwenda lebih keras dari bukti apapun. Sarwenda tak menyangka Ruben akan membalikkan keadaan. Ia tidak menyangkal hubungan dengan Clara, tapi justru menyalahkan situasi rumah tangga mereka. Ia berkata bahwa selama ini merasa tak dihargai sebagai laki-laki. Padahal Sarwenda hanya berusaha menjaga rumah tetap berdiri. Pertemuan malam itu diakhiri tanpa solusi. Ruben pergi meninggalkan rumah dengan koper kecil. Dan malam itu menjadi awal dari perpisahan diam-diam mereka. Anak-anak belum tahu, dunia luar belum curiga, tapi di hati Sarwenda, semuanya sudah selesai. Dalam kesendiriannya, Sarwenda menatap langit dari balkon. Ia berkata dalam hati, mungkin Tuhan ingin aku belajar arti cinta yang sebenarnya. Bukan tentang bertahan demi status, tapi memilih melepaskan demi ketenangan. Hari-hari berlalu dengan suasana rumah yang tak lagi sama. Ruben tak lagi tidur di rumah. Sarwenda mulai terbiasa menyuapi anak-anak sendiri. Menjawab pertanyaan polos mereka dengan senyuman palsu. "Ayah lagi kerja ya, Bun?" tanya Talia suatu pagi. Sarwenda hanya mengangguk sambil menahan air mata yang nyaris jatuh. Sarwenda berusaha terlihat kuat. Ia tetap tampil profesional saat diundang ke acara televisi. Tetap mempromosikan bisnisnya. Dan tetap tersenyum di hadapan publik. Namun orang-orang terdekat bisa melihat ada sesuatu yang berubah. Tatapan matanya tidak lagi bersinar seperti dulu. Senyumnya terasa kaku. Gosip mulai beredar di kalangan media hiburan. Beberapa akun gosip mengunggah foto Clara dan Ruben bersama, walau tak terlalu gamblang. Warganet mulai berspekulasi, mengaitkan jarangnya Ruben dan Sarwenda tampil bersama belakangan ini. Komentar-komentar mulai memenuhi kolom media sosial mereka. Sarwenda tidak ingin menjelaskan apapun ke publik. Bagi dia, rumah tangganya bukan tontonan, tapi tekanan dari luar semakin menyiksa. Ia tak bisa keluar rumah tanpa diterpa pertanyaan wartawan. Bahkan saat sedang berbelanja kebutuhan anak-anak, ada kamera yang membidiknya diam-diam. Di dalam rumah, luka itu makin terasa. Suara tawa anak-anak menjadi satu-satunya penguat. Tapi di malam hari, saat semuanya tertidur, Sarwenda sering menatap cermin dan bertanya, "Apa aku sudah gagal sebagai istri?" Pertanyaan yang terus menggerogoti rasa percaya dirinya. Salah satu yang paling menyakitkan bagi Sarwenda adalah saat ibunda Ruben mencoba membela sang anak. Dalam sebuah percakapan keluarga, ibunya berkata, "Mungkin Ruben butuh istri yang lebih lembut dan tidak terlalu sibuk." Kalimat itu menghancurkan hati Sarwenda yang selama ini berjuang dalam diam. Sarwenda mulai menulis diari kembali. Ia menuliskan setiap rasa, setiap perasaan yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Menulis menjadi pelariannya. Satu-satunya tempat di mana ia bisa jujur tanpa takut dihakimi. Dalam tulisannya, ia menggambarkan luka yang tak bisa dilihat orang lain. Tak lama, Ruben mengirim pesan bahwa ia ingin bicara soal masa depan mereka. "Kita nggak bisa begini terus. Anak-anak butuh kejelasan. Kita juga butuh kejelasan." Sarwenda membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Ia tahu, waktu untuk memutuskan sudah dekat. Dengan hati berat, Sarwenda tahu bahwa luka ini tak bisa lagi ditutupi. Bukan hanya untuknya, tapi juga untuk anak-anak yang pantas hidup dalam kejujuran, bukan kepalsuan. Ia tahu, ia tak bisa selamanya berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Di hari itu, Sarwenda memantapkan diri untuk bicara dengan anak-anak dan memulai proses hukum secara resmi. Ia ingin menyelesaikan semuanya dengan damai. Meski hatinya belum benar-benar siap untuk perpisahan. Pagi itu, Sarwenda duduk sendirian di ruang tamu dengan tumpukan dokumen di hadapannya. Di antara surat-surat itu,
Ada satu yang membuat tangannya gemetar saat menyentuhnya, surat gugatan cerai. Setelah berminggu-minggu mempertimbangkan, menangis, dan merenung, ia akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia menandatangani surat itu dengan tangan dingin, bukan karena ia benci Ruben, tapi karena ia tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia butuh kejelasan untuk dirinya, anak-anak, dan masa depan yang lebih jujur. Ia tahu ini bukan akhir yang diimpikan, tapi mungkin ini satu-satunya jalan yang masih bisa ia pilih dengan kepala tegak. Kabar itu langsung menyebar ke berbagai media. Sarwenda resmi ajukan gugatan cerai ke Ruben Onsu. Begitu judul yang terpampang di layar-layar ponsel seluruh Indonesia. Teleponnya tak berhenti berdering. Wartawan, sahabat, bahkan orang yang tak ia kenal mengirim pesan. Tapi Sarwenda memilih diam. Ruben awalnya kaget. Ia tak menyangka Sarwenda benar-benar akan membawa semuanya ke jalur hukum. Ia mencoba menghubunginya. Tapi Sarwenda hanya menjawab, "Aku sudah lelah hidup dalam bayang-bayang. Ini bukan soal kamu selingkuh. Ini soal kamu pergi dari rumah bahkan saat aku paling butuh." Dalam pertemuan mediasi pertama di pengadilan, suasana begitu dingin. Mereka duduk berhadapan, tapi tak saling menatap. Pengacara mereka berbicara, sementara mereka hanya menunduk. Hanya sesekali mata Sarwenda berkaca-kaca saat membahas hak asuh anak. Sarwenda tidak meminta harta gono gini. Ia hanya ingin hak penuh atas anak-anak dan kedamaian untuk membesarkan mereka. Ruben menyetujui dengan berat hati. "Kamu ibu yang baik. Aku nggak pernah ragukan itu," katanya pelan. Tapi kata-kata itu terasa terlambat dan kosong bagi Sarwenda. Di luar gedung pengadilan, ratusan wartawan menunggu. Sorotan kamera dan mikrofon diarahkan padanya. Tapi Sarwenda tetap menunduk. Ia hanya berkata singkat, "Doakan yang terbaik untuk kami. Kami tidak ingin drama, hanya ingin kedamaian." Kalimat itu menjadi headline selama berhari-hari. Publik pun terpecah. Ada yang menyalahkan Ruben, ada yang meragukan alasan Sarwenda. Tapi ada pula yang membela, bahwa ia berhak memilih jalan keluar dari hubungan yang tak lagi sehat. Di tengah semua itu, Sarwenda memilih fokus pada anak-anak dan menjaga mereka dari luka publik. Malam harinya, Sarwenda memeluk Tania dan Thalia erat-erat. Mereka belum sepenuhnya mengerti, tapi tahu bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. "Apapun yang terjadi, ayah tetap sayang sama kalian. Dan bunda juga," ucap Sarwenda sambil meneteskan air mata. Keputusan sudah dibuat, jalan telah dipilih. Meski hatinya masih penuh luka, Sarwenda tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju kebebasan, ketenangan, dan kejujuran, hal yang tak ia rasakan selama bertahun-tahun terakhir. Sejak gugatan cerai diumumkan ke publik, kehidupan Sarwenda seakan menjadi tontonan massal. Media mengangkat isu itu setiap hari. Kanal gosip membahasnya tanpa henti. Bahkan warganet mulai menguliti kembali momen-momen kebersamaan Ruben dan Sarwenda di masa lalu. Semuanya terasa seperti membuka luka yang belum kering. Netizen mulai membentuk dua kubu. Kubu pertama membela Ruben, menyebut Sarwenda terlalu kaku, terlalu mengatur, bahkan menyindir bahwa perempuan cantik belum tentu bisa menjaga rumah tangga. Kubu lain membela Sarwenda mati-matian, menyebutnya sebagai ibu tangguh yang disia-siakan. Yang lebih menyakitkan, beberapa akun palsu mulai menyebarkan teori liar, bahwa Sarwenda juga punya simpanan, bahwa ia hanya mencari sensasi demi menaikkan bisnis, hingga menuduh bahwa perceraian ini hanya settingan. Sarwenda terpukul. Ia tak pernah menduga kejujuran bisa begitu menyakitkan saat dibuka di ruang publik. Ruben akhirnya muncul dalam wawancara eksklusif di sebuah stasiun TV nasional. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Saya gagal menjadi suami. Tapi saya tak pernah gagal mencintai anak-anak saya." Kalimat itu viral, banyak yang tersentuh. Tapi Sarwenda tahu betul, Ruben memang pandai bicara. Sarwenda memilih tetap diam. Ia menolak semua tawaran wawancara. Baginya, keheningan adalah bentuk kekuatan. Ia tak ingin membela diri di media, tak ingin menyerang balik. Ia hanya ingin fokus pada anak-anak dan proses hukum yang masih berjalan. Tapi di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Sahabat-sahabat dekatnya mulai berdatangan, memberikan dukungan moral.
Maya Estianti, yang pernah mengalami hal serupa, mengirimkan pesan panjang berisi penguatan. Kamu tidak sendiri, Wen. Kadang perempuan diuji bukan karena lemah, tapi karena Tuhan tahu kita mampu. Pesan itu meneteskan air mata di pipi Sarwendah. Salah satu momen paling menyayat terjadi saat Talia menanyakan, "Bunda, kenapa ayah nggak pulang-pulang?" Sarwendah tak sanggup menjawab. Ia hanya memeluk putrinya erat-erat. Di dalam pelukan itu, ia berjanji dalam hati akan melindungi anak-anaknya dari segala luka yang sedang mereka hadapi bersama. Ruben sempat mengirimkan bunga dan surat permintaan maaf ke rumah. Tapi Sarwendah tidak membalas. Ia tahu permintaan maaf tak akan mengubah apapun. Ada luka yang sudah terlanjur membeku. Bahkan jika dimaafkan, rasa percaya tak bisa dibangun kembali hanya dengan kata-kata. Meski di luar ia tampak tenang, di dalam dirinya ada perang besar yang sedang berlangsung. Perang antara amarah dan rindu, antara kecewa dan kenangan. Tapi ia sadar, satu-satunya cara agar perang ini berakhir adalah dengan menyelesaikan semuanya, bukan bersembunyi di balik citra harmonis. Di akhir bulan itu, Sarwendah menghapus semua foto kebersamaan dengan Ruben dari media sosial. Sebuah tanda bahwa ia siap membuka lembar baru. Satu persatu, kenangan ditinggalkan. Bukan karena benci, tapi karena ia akhirnya mengerti, beberapa cinta memang tak ditakdirkan abadi. Setelah badai publik mereda perlahan, Sarwendah mulai menata ulang hidupnya dari puing-puing yang berserakan. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak dari dunia hiburan. Ia butuh waktu untuk menyembuhkan diri, menata hati, dan mengisi kembali ruang kosong yang ditinggalkan oleh cinta yang kandas. Hari-harinya kini lebih banyak dihabiskan bersama anak-anak. Ia mengantar dan menjemput mereka sekolah, menemani mengerjakan PR, dan bahkan mulai memasak sendiri setiap pagi. Rutinitas sederhana itu menjadi obat bagi hatinya. Ia merasa kembali menjadi ibu seutuhnya, bukan hanya sosok publik yang selalu terlihat sempurna. Sarwendah juga mulai mendekatkan diri pada spiritualitas. Ia rajin mengikuti pengajian kecil di lingkungan rumah, membaca buku-buku motivasi, dan menulis catatan harian tentang rasa syukur. Dalam keheningan malam, ia berdoa lebih lama, bukan lagi meminta jawaban, tapi meminta kekuatan untuk ikhlas. Di sebuah acara amal yang ia bantu secara sukarela, Sarwendah berkenalan dengan seorang pria bernama Radit, seorang psikolog anak yang aktif dalam kegiatan sosial. Radit bukan pria flamboyan, bukan orang dari dunia hiburan, tapi pembawaannya tenang dan penuh perhatian. Sesuatu yang sudah lama tak dirasakan Sarwendah dari seorang laki-laki. Awalnya mereka hanya bertukar pikiran soal kegiatan sosial dan pendidikan anak. Tapi seiring waktu, pembicaraan mereka semakin dalam. Radit tak pernah menyinggung soal masa lalu Sarwendah. Ia hanya hadir sebagai teman bicara yang tulus dan tidak menghakimi. Sarwendah mulai merasa nyaman. Namun, Sarwendah tidak ingin terburu-buru membuka hati. Luka yang dalam tidak bisa diisi dengan cepat. Ia juga masih trauma akan kepercayaan yang pernah disia-siakan. Tapi ia sadar, hidup harus terus berjalan. Jika Tuhan mengirim seseorang yang baik, mungkin itu bukan kebetulan. Ruben sempat mengetahui kedekatan mereka dan mulai menunjukkan sikap posesif. Kamu belum sah cerai, Wen. Jangan bawa laki-laki ke kehidupan anak-anak dulu, ucapnya dalam pesan marah. Sarwendah hanya menjawab dengan tenang. Kamu pergi tanpa penjelasan selama berbulan-bulan. Sekarang izinkan aku memilih damai untuk diriku sendiri. Kedekatannya dengan Radit perlahan menjadi semangat baru dalam hidupnya. Bukan karena ingin menggantikan Ruben, tapi karena Sarwendah mulai menyadari, ia juga pantas dicintai dengan cara yang lembut, tidak mengikat, dan tidak menyakitkan. Sesuatu yang dulu hilang dari pernikahannya, Sarwendah pun kembali ke dunia sosial media, kali ini dengan konten yang lebih jujur dan personal. Ia membagikan perjalanan penyembuhan dirinya, rutinitas bersama anak-anak, dan sedikit kutipan inspiratif. Banyak yang merasa terinspirasi oleh kekuatannya. Ia bukan lagi hanya istri Ruben Onsu. Ia kini berdiri dengan namanya sendiri. Di akhir bulan itu, Sarwendah menuliskan sesuatu yang viral di Instagram. Terima kasih untuk luka yang menguatkan. Kini aku tidak lagi berjalan dalam bayang-bayang. Aku berjalan menuju terang, dengan hati yang perlahan sembuh.
Kalimat itu mendapat jutaan like dan komentar dukungan. Sarwenda tidak pernah menyangka, setelah semua luka dan pengkhianatan, ia masih mampu merasakan debaran yang sama. Perasaan itu muncul perlahan, diam-diam, tapi nyata. Setiap kali ia berbicara dengan Gio, ada ketenangan yang tumbuh. Bukan gairah membara seperti cinta masa muda, tapi kedalaman yang hangat dan dewasa. Gio tidak pernah terburu-buru. Ia tahu Sarwenda masih menyembuhkan diri. Tapi ia selalu ada, menemani tanpa mengganggu, mendengarkan tanpa menghakimi. Ketika Sarwenda mengantar anak-anak ke terapi musik, Gio diam-diam ikut hadir, memberi semangat, bahkan membuat anak-anak tertawa dengan caranya yang sederhana. Hari itu, mereka duduk berdua di sebuah taman setelah selesai mengikuti acara amal. Sarwenda mengenakan kerudung sederhana, wajahnya lelah namun damai. Gio menatapnya sebentar lalu berkata pelan, "Wen, aku nggak akan bohong. Aku mulai jatuh cinta sama kamu. Tapi aku nggak ingin memaksamu. Aku cuma ingin kamu tahu." Sarwenda terdiam lama. Kata-kata itu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia tak menjawab, hanya tersenyum pelan. Dalam hatinya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Ia tahu, ini bukan waktu untuk langsung menerima. Tapi ia tidak menolak. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan hatinya terbuka sedikit. Berita tentang kedekatan mereka akhirnya tercium media. Meski Sarwenda tidak pernah secara resmi mengunggah momen bersama Gio, beberapa paparazzi berhasil mengabadikan momen kebersamaan mereka. Sarwenda sudah move on, menjadi topik hangat di media hiburan. Sebagian warganet menyemangati, sebagian mencibir. Ruben pun akhirnya bereaksi. Dalam salah satu unggahan yang samar, ia menulis, "Keluarga itu seharusnya diperjuangkan, bukan diganti." Banyak yang mengaitkan itu sebagai sindiran untuk Sarwenda. Tapi ia tidak terpancing. Ia sudah lelah hidup dalam bayang-bayang Ruben dan persepsi orang lain. Di malam hari, Gio menelepon. Suaranya lembut. "Kalau kamu ingin berhenti karena semua ini terlalu berat, aku akan mengerti." Tapi Sarwenda menjawab, "Aku nggak akan lari dari hal baik hanya karena takut penilaian orang. Aku butuh waktu, tapi aku nggak ingin kehilangan orang yang hadir di saat aku paling butuh." Anak-anak pun mulai nyaman dengan kehadiran Gio. Mereka memanggilnya Om Gio, dan sering merengek minta dia ikut saat mereka jalan-jalan. Sarwenda tahu, ini bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang rasa aman yang dirasakan anak-anak ketika pria itu ada di sekitar mereka. Suatu sore, Gio membawa Sarwenda dan anak-anak ke tempat favoritnya, sebuah danau kecil yang tenang di pinggir kota. Mereka duduk di atas tikar, tertawa bersama, makan bekal sederhana. Dan di momen itu, Sarwenda menyadari, cinta tidak harus datang dengan janji manis atau kemewahan. Kadang cinta hadir dalam bentuk perhatian yang konsisten. Malam itu, Sarwenda menulis di jurnalnya, "Aku tidak sedang mencari pelarian. Aku sedang menemukan diriku kembali. Dalam cinta yang tidak memaksa, tidak melukai, dan tidak menguasai." Ia tahu hatinya belum sepenuhnya pulih. Tapi ia juga tahu, luka tidak selamanya bertahan jika kita membiarkan cinta yang benar tumbuh. Baru saja Sarwenda mulai merasa tenang bersama Gio. Sebuah berita mengejutkan muncul di lini masa. Foto Ruben sedang makan malam romantis dengan seorang perempuan elegan bernama Desi Ratnasari tersebar di media sosial. Mereka tampak akrab, tertawa, bahkan bergandengan tangan. Dalam sekejap, kabar kedekatan itu menjadi viral. Sarwenda menatap layar ponselnya dengan campuran rasa tak percaya dan getir. Bukan karena masih mencintai Ruben, tapi karena selama ini Ruben bersikap seolah-olah ia yang cepat melupakan, sementara ternyata dirinya sendiri telah lama berjalan bersama perempuan lain. "Lucu ya," gumam Sarwenda. "Aku dituduh duluan." Padahal, publik pun kembali gaduh. Netizen yang tadinya membela Ruben, kini mulai mempertanyakan sikapnya. Terlebih karena Desi Ratnasari adalah figur publik yang dikenal anggun, berwibawa, dan jauh dari gosip. Beberapa warganet bahkan menduga bahwa hubungan mereka sudah terjalin sejak Sarwenda dan Ruben masih dalam status suami istri. Sarwenda tidak ingin larut dalam spekulasi. Ia memilih fokus menjalani hari-harinya. Tapi suatu malam, Gio menatapnya dan berkata, "Kamu nggak perlu kuat terus.
Wen, kalau kamu sakit hati, kamu berhak untuk mengakuinya. Sarwenda hanya tersenyum tipis, lalu membalas, bukan sakit hati, cuma kecewa pada cara dia mengakhiri semuanya. Tak lama kemudian, Ruben mendadak mengirim pesan. Bisa ketemu sebentar, tulisnya singkat. Sarwenda setuju, karena ia ingin semuanya selesai tanpa dendam. Mereka bertemu di sebuah kafe sepi. Ruben datang dengan raut wajah tenang, namun tampak gugup. Aku tahu kita udah lewat banyak hal, tapi kalau suatu hari kamu merasa sendiri, aku selalu ada, ucap Ruben pelan. Sarwenda menatapnya lurus dan menjawab, kamu selalu ada. Tapi waktu aku minta dipeluk saat ayahku meninggal, kamu sibuk liburan dengan Clara. Sekarang kamu muncul saat aku mulai bahagia lagi. Ruben terdiam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terlihat menyesal. Tapi bukan karena kehilangan cinta Sarwenda, melainkan karena tak lagi punya kendali atasnya. Ia sadar, perempuan yang dulu selalu menunggu dan menangis di rumah kini sudah berubah menjadi sosok yang kuat, mandiri, dan tak bergantung lagi padanya. Sarwenda meninggalkan kafe itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tahu, pertemuan itu adalah penutup, bukan permulaan baru. Saat malam tiba, Gio datang ke rumah membawa bunga dan mainan untuk anak-anak. Mereka duduk di ruang tamu, tertawa bersama, dan untuk pertama kalinya, Sarwenda merasa benar-benar merdeka dari masa lalunya. Media terus membahas hubungan Ruben dan Desi Ratnasari, tapi Sarwenda tak lagi peduli. Ia tahu, semua orang berhak mencari kebahagiaan masing-masing, dan jika kebahagiaan Ruben bukan lagi dirinya, maka ia rela melepas tanpa benci. Tapi satu hal yang tak akan ia lepaskan, harga diri dan kedamaian. Malam itu, Sarwenda menulis kalimat baru di jurnalnya. Terkadang cinta datang bukan untuk menetap, tapi untuk mengajarkan cara melepaskan. Dan ketika kau bisa melepaskan tanpa luka, disitulah kamu tahu, kamu sudah sembuh. Sarwenda duduk di samping Gio, di beranda rumahnya yang sederhana tapi nyaman. Angin sore berhembus lembut, membelai rambutnya yang kini lebih sering dibiarkan terurai tanpa polesan makeup. Di matanya, ketenangan mulai menggantikan kesedihan. Di hatinya, ada harapan baru yang tumbuh perlahan. Gio memandang Sarwenda dengan tatapan tenang. Wen, aku tahu kamu pernah patah. Tapi aku juga tahu, kamu nggak lagi rapuh. Boleh aku temani kamu membangun ulang hidup yang dulu sempat runtuh? Sarwenda terdiam. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk pelan, dan menggenggam tangan Gio lebih erat. Kehadiran Gio sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Mereka tak lagi canggung. Bahkan Talia dengan polos berkata, Om Gio, nanti kalau Bunda ulang tahun, kamu harus bikin kejutan ya. Soalnya ayah dulu sering lupa. Gio hanya tersenyum, menatap Sarwenda yang menahan haru. Sarwenda mulai membuka pembicaraan serius dengan Gio tentang masa depan. Ia tidak ingin buru-buru menikah lagi, tapi ia juga tidak ingin berjalan tanpa arah. Mereka mulai membahas rumah bersama, sistem pengasuhan anak, dan bahkan cara menjaga privasi dari sorotan publik yang masih terus mengikuti. Sementara itu, berita tentang hubungan Ruben dan Desi Ratnasari makin ramai. Mereka mulai tampil bersama dalam acara-acara formal, memberikan pernyataan ke media bahwa mereka sedang menjajaki hubungan dengan serius. Tapi Sarwenda tidak terganggu. Bagi dia, masa lalu sudah benar-benar selesai. Di satu malam yang hening, Sarwenda menggelar sajadah. Ia salat malam, lalu duduk lama menghadap langit-langit kamarnya. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur. Ya Allah, terima kasih, dulu aku cuma berdoa agar dikuatkan. Tapi Engkau beri aku seseorang yang menenangkan. Gio pun membawa Sarwenda bertemu keluarganya. Sambutan mereka hangat. Sang ibu memeluk Sarwenda dengan erat, berkata, terima kasih sudah mengisi hidup anak saya dengan ketenangan. Bagi Sarwenda, itu adalah momen penting. Ia tak hanya diterima, tapi dihargai, sesuatu yang lama ia rindukan. Kehidupan mereka memang belum resmi disatukan dalam ikatan pernikahan, tapi hatinya tahu, ia sudah menemukan tempat yang tepat untuk menetap. Bukan istana mewah, bukan janji besar, tapi rumah yang hangat dan hati yang jujur. Hal yang dulu terasa mustahil setelah perceraian,
Di malam ulang tahunnya, Gio membuat kejutan kecil di halaman rumah. Hanya berdua dengan anak-anak. Ada balon, kue coklat sederhana, dan tulisan tangan dari Tania. Bunda, semoga bahagia terus ya sama Om Gio. Sarwenda menahan air mata dan memeluk mereka satu persatu. Saat semuanya tidur, Gio duduk di samping Sarwenda dan berkata pelan, "Kalau nanti kamu siap, aku akan melamarmu. Tapi kalau kamu nggak pernah siap, aku tetap akan menemani hidupmu seperti ini, tanpa pamrih." Sarwenda tersenyum dan menjawab, "Aku nggak tahu kapan, tapi aku tahu siapa orang yang ingin aku ajak berjalan sampai tua." Hari itu, matahari bersinar hangat, langit cerah tanpa awan. Di sebuah rumah sederhana namun penuh keceriaan, Sarwenda duduk di depan cermin, mengenakan kebaya berwarna pastel lembut. Wajahnya tenang, matanya teduh, tak ada tangis, tak ada keraguan. Hari ini bukan tentang pelarian dari masa lalu, melainkan perayaan dari pilihan yang ia ambil dengan sadar. Di halaman rumah, keluarga dan sahabat terdekat berkumpul. Tak ada pesta besar, tak ada sorotan kamera, hanya doa-doa yang tulus, tawa anak-anak, dan suara tahlil lembut dari ustaz yang memimpin acara akad sederhana. Sarwenda dan Gio akan mengikat janji, bukan karena tekanan, tapi karena keyakinan. Anak-anak tampak ceria, Talia bahkan menjadi pembawa bunga kecil-kecilan. Saat melihat bundanya duduk bersanding dengan Gio, ia berbisik pada Tania, "Bunda cantik banget ya hari ini." Suara kecil itu cukup untuk membuat air mata Sarwenda menggenang. Bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur yang meluap-luap. Ketika ijab kabul diucapkan, Sarwenda menunduk dan tersenyum. Hatinya terasa lapang. Ia pernah hampir kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, bahkan dirinya sendiri. Tapi hari ini, ia menemukan semuanya kembali. Bukan dari seseorang yang sempurna, tapi dari seseorang yang mencintainya tanpa syarat, Gio. Di tempat lain, Ruben melihat berita itu dari layar ponselnya. Beberapa media menyorot pernikahan sederhana Sarwenda dan Gio. Ia terdiam lama. Desi Ratnasari duduk di sebelahnya, membaca buku. Ruben tak berkata apa-apa, ia hanya menarik napas panjang dan memandang kosong. Ia tahu, perempuan yang dulu menunggunya kini telah memilih untuk bahagia tanpa menoleh ke belakang. Malam harinya, Sarwenda duduk berdua dengan Gio di ruang tamu. Mereka mengenang perjalanan yang tidak mudah, luka yang mereka saling bantu sembuhkan, dan keteguhan yang membuat cinta mereka tumbuh perlahan. "Kamu tahu," kata Sarwenda pelan, "cinta yang aku miliki sekarang bukan karena aku butuh diselamatkan, tapi karena aku memilih, dengan sadar, untuk mencintai kamu." Gio menggenggam tangan Sarwenda dan menjawab, "Dan aku memilih mencintaimu dengan tenang, bukan dengan terburu-buru. Karena kamu bukan rumah yang ingin aku datangi saat hujan. Kamu rumah yang ingin aku bangun dan tinggali seumur hidup." Sejak hari itu, Sarwenda tak lagi dikenal sebagai mantan istri Ruben Onsu. Ia dikenal sebagai ibu tangguh yang bangkit, sebagai perempuan yang berani mencintai lagi dengan cara yang sehat. Hidupnya bukan cerita pahit tentang pengkhianatan, tapi kisah inspiratif tentang penyembuhan dan pilihan yang penuh kesadaran. Di akhir malam, ia menulis satu kalimat terakhir di jurnalnya sebelum menutup lembaran yang telah menemaninya selama perjalanan berat itu. "Aku tidak lagi mencari cinta. Aku menciptakannya, merawatnya, dan kini, aku hidup di dalamnya."